Terusnya apa sayang? Jadi gak jadi komen deh aku. Mau bikin caption Yamete Kudashi kata Vi. Kelihatan lampunya kuning. Lampunya sama kuning ya, jadi gak ini. Gue komen pakai bahasa Inggris ngakak deh. Masih bengek, celananya kependekan. Ngatung guys, itu gak ada ini soalnya. Ukurannya gede banget. Coba harus ngecatin. Kita bertanya hilang. Kayak kebiasaan sih kalau ketemu sama kayak aku. Di chatting sama ini ya guys. Ditemuin di outlet tadi guys. Terus kita kenal lagi San? Kayaknya besok kita mau ke Kawaguchi guys. Ke Lake Kawaguchi. Kesana kayak 1,5 jam ya, 1 jam mobil. Tapi itu kita lanjut. Ih, tante aku di Jepang, saya ke Ovita. Iya, kita di Jepang. Oh lagi di Jepang juga, lagi priwet ya. Oh, anaknya Ruhi. Iya, maksudnya kok Kevin. Bukan Ovitanya, miau. Sama kenal dari Jayapura. Biar kakak makin gagal bikin gagal dari Jepang. Dulu ada rambut kayak Pang 2, sekarang rambut ada merah. Oh, di Jepang. Ya, ya asbun aja sama kenapa sih? Biar ada teman manis Nona bikin kakak jadi Jepang mulu. Lirik dukung. Kak meeting sama Ritsuki. Ketemu, ya gara-gara komen pakai bahasa Inggris. Betul, lagi di Kyoto sama Kevin dan Aurel. Kita besok, lusa. Kita lusa. Oh, pulang tanggal berapa ya? Lupa. Lucu banget, aku tuh dokter guys. Kalau kalian sakit hati cepat ke aku. Nanti hati kalian diambil. Komen apa bacanya? Dia snack bikin video review. Snack apa ya guys? Jepang ya? Ada kita beli ini. Aku beli ini guys. Tapi karena kalian mau tahu rasanya, aku mau makan satu. Kan bumi nggak boleh manis-manis. Satu aja. Udah hamil soalnya. Makan dulu ya. Kita beli makanan banyak banget, makanan instan. Ternyata malamnya dapat dinner. Vio di unboxing oleh Jepang. Hah? Oh, unboxing oleh Jepang. Nih. Baca. Iya, Oh. Kita janjian ya, Oh. Hai, kita lagi mas. Mana tuh? Mereka udah mau lihat? Gue gak tau guys, gue beli apa tadi. Dari 7-Eleven guys. Kuning banget ya. Masih kuning banget guys. Gila ya. Oh, ada kejunya, ada baconnya. Telur guys. Vio naik berapa kilo? Sekarang gak tau guys. Terakhir aku berapa ya? 70 ya? Terakhir 70 dari 56 14 kilo guys. Vincent cocok jadi orang Jepang. Iya guys, dia tuh kalau ke Korea bisa, mukanya Cina juga bisa, Jepang pun bisa. Kalau dia bilang orang Jepang, orang pada percaya dah. Wah, semoga anakku Wah, ternyata Madiun. Gak ada yang bener guys. Gak ketemu Jessica Jun. Kok suka hairstyle Cici yang Jess di mana sih? belum nanya aku guys. Koko suka hairstyle Cici yang mana katanya? Hairstyle kamu yang sekarang ini. Ah, cuma jawaban cepet. Yang keriting apa yang lurus? Lulus. Karena Bagus kayak yang kamu waktu syuting sama Aira ya? hah? Apa? Blush. Oh ya itu. Aira Blush kan teman kamu ya? Siapa? Iya yang syuting. Aku sampai lupa nama bandnya. Aira Yang baju apa, Blush? merah sayang. Blush namanya. Aira itu yang mana teman kamu? Cintan itu mah nama-nama karangan dia. Iya ngerti, cuma maksudnya jadi bingung nama bandnya yang Iya yang itu ya. Kamu suka yang dikepang kecil itu kan? rambutnya yang lurus itu bagus. Oke, aku jadi malu deh. Akhirnya live. Ya guys, karena kita gabut, kita nggak tahu mau ngapain beneran. Kayak pengen leha-leho gitu. Ini emang tempatnya istirahat guys. Jadi kita sekarang lagi di Hakone ya guys ya. Tau gak guys kenapa kita ke Hakone? Gue gak tahu apa-apa tentang ya Hakone guys. Gak pernah denger orang ke Hakone kalau ke Jepang ya kan. Gara-gara dulu tuh sempat main Maximum Tune guys. Maximum Tune tuh game balap gitu kalau kalian tahu di Time Zone. Dulu zaman-zaman SD main sama teman-teman guys. Terus ada map namanya Hakone guys. Telurnya nggak matang ya? Iya.
Ada map namanya Hakone guys. Ada Hakone inbound, ada Hakone outbound. Terus? Nah, dari situlah, oh Hakone kan di Jepang ya. Aku cari aja Hakone, pas lihat gambarnya, buset ini kayak alam gitu guys, kayak gunung apa. Iya. Ternyata kebetulan tuh dia di lerengnya Fuji guys. Nah di lerengnya Fuji gue liat dingin, pas musim dingin tuh gila banget guys, gambarnya bagus banget. Tapi kita datang pas lagi autumn guys. Tapi ini udah mulai dingin kan? Ini udah barusan mulai dingin guys. Kemarin di Disneyland buset. Wah itu bener parah banget sih kemarin di Ke Disneyland. Shinjuku udah guys, ke Shinjuku. Vincent dorong-dorong kereta kursi roda. Shinjuku udah guys, kemarin guys ke Shinjuku cuma bentar doang, kita makan doang. Kita ke Shinjuku pagian. Tapi karena kita juga ya gimana, kita nggak jadwalnya nggak pulang malam hari itu guys. Besoknya kita mau berangkat. Kita juga nggak planning Shinjuku lama-lama sih sana. lagian kan tempat dugem gitu kan, tempat barbar, tempat ini kan. Nah ini Bumil mana bisa guys. Coba kalau misalkan aku lagi nggak Bumil. Tapi tempatnya terlalu tempatnya laut banget sih guys, Shinjuku guys. Gila kayak laut kayak keras. Kenceng banget suaranya kayak vibesnya tuh kayak I wonder lagunya satu gang tuh lagunya bisa kayak banyak banget sih, kayak nggak ini sih, kurang gimana ya, atau gue tua ya. Emang udah tua nggak suka suara gede guys. Kayak kemarin tuh tapi ada makanan di Shinjuku kayak ramen yang masuk di bar, yang di ramen itu kayak bar guys masuknya, kayak ada lampu merah-merahnya. Terus itu pintunya kecil banget ya. Tapi itu ramennya enak banget sih. Satu mangkok 300.000 so ramen di sini guys. Dia seneng banget kok udah nemuin makanan enak gitu. Iya, sama tempatnya. Males nyari tempat ya udah yang duduk di resto lagi, duduk di ini, ngapain di Jakarta juga ada. Tapi gitu. Tapi mahal banget guys makanan Jepang jujur. Nah kalau mau nggak mahal tuh yang bener yang gitu sayang. Iya. Kayak gitu harganya tuh. Masalahnya lebih enak yang kayak gitu justru. Yang kayak gitu tuh harganya tuh 11.000 yen kan. 1.000 yen ya sekitar 120.000 lah ya, 11.000, 120. 11.000. Mendingan kayak gitu. Ya ke Osaka, ntar kita ke Dotonbori ya guys, kita ke Dotonbori. Udah ke Dotonbori abis banget. Dotonbori ya. Udah abis patika lah di Dotonbori. Itu Don Quixote ya. Beli koper ya kita. Nah itu Don Quixote sayang. Oh salah ya. Dotonbori di Osaka. Oh belum. 11.000. Oh enggak deh, salah guys, 1.100 berarti. 1.100 guys, 1.100 salah. 1.100 guys, tapi gue makan yang versi lengkapnya tuh kayak harganya itu sekitar 2.600 guys, tapi itu enak sih. Kenapa ya? Gue ngerasa ya mungkin juga gue kan orang Indonesia ya guys ya. Gue tuh kayak ngeliat ya mahal tuh nggak masalah, tapi masalahnya nggak semahal itu juga anjir. 300.000 terus 300.000 makan ramen 300.000 gitu kayak ya. Tapi kalau bener sih guys, kalau di luar negeri tuh kalau belanja atau nggak makan di Indonesiain terus tuh nggak akan makan kita guys, bener-bener nggak akan makan guys kalau di Indonesiain terus. Gimana ya, kursnya aja 1 yen aja 1 yen aja 112 rupiah guys. Ke Hokkaido lagi nggak musim dingin guys. Kemarin rencana mau ke Hokkaido tapi kayak jadi ntar ya guys ya, kita cari rezeki lagi terus kita jalan-jalan lagi guys. Masalahnya berikutnya udah ada anak, mau ke Hokkaido gimana? Mau Hokkaido tempat es gitu guys. Bagusnya winter kalau ke Hokkaido guys. Kapan ke Dotonbori? Dotonbori itu hari apa sih? 3 terakhir di Osaka kan itu ya? Iya. 3 hari terakhir sebelum kita pulang ya. Iya guys. 26, 25, 24. Ada yang mau nyusul? Kita masih ada ke Kyoto, masih ada ke Nara,
lihat rusak guys. Guys, kalian tahu gak ada cerita mengharukan dari suami aku? Dia itu waktu di Disneyland itu gede banget guys, ternyata swear. Aku tuh nggak kuat jalan dan panas banget. Itu aku nggak pernah loh merasa sepanas itu. Ini pertama kali aku merasa panas banget itu di Jepang. Karena kita lagi summer ke autumn lah gitulah, panas banget. Kalian tahu Vincent tuh kayak dorongin kursi roda aku sampai dia nggak capek, dia capek tapi kayak nggak ngeluh gitu loh guys. Kayak nggak pernah nyuruh aku bangun jalan sendiri tuh nggak pernah. Aku bawa jalan, aku jalan baru kayak kalau misalkan dia ini ya udah gitu. Tapi nggak pernah nyuruh, nggak pernah ngeluh guys. Sih kayak terus bajunya basah semua, keringetan. Itu ada alasannya guys. Kasian. Enggak. Kita dorong guys. Dorong kursi roda guys. Biar nggak lama ya guys ya. Karena Cici jalan harus pelan-pelan ya guys. Ini semakin lama jalan di Disneyland di terik matahari, mending kita sprint aja guys ya. Kita dorong saya. Kamu udah duduk aja. Aku udah bilang, dia bilang aku bisa sayang jalan pelan-pelan. Duduk ya. Kita nggak ada. Kalian lihat di vlog ntar ya. Keluar guys di YT. Tapi kamu capek. Kamu kan tinggi banget. Kamu nunduk banget dorongin kursi roda aku sayang. Enggak. Aku di otak aku udah mendingan sprint lari. Yang penting kita tepat ke tempat teduh daripada nungguin kamu jalan. Kayak udah mana waktunya mepet guys. Misalnya ke wahana lain tuh bedanya cuman harus setengah jam gitu kayak. Ini jalan dari sana ke sini gede banget guys tempatnya guys. Kalian jalan cepet ya. Jalan cepet di Disney Sea. Iya. Disney Sea itu jalan cepet dari ujung ke ujungnya itu kayaknya bisa 20 menit deh, bisa 15-20 menit deh. Guys, itu tuh jauh banget dan dia tuh jalan kaki 3 kali dari hotel ke Rapunzel dan daerahnya, balik lagi ke hotel. Ya kalau kalian yang pernah udah ke Disney Sea ya, nih ya, balik lagi. Gue bilang kita kayak salah planning aja sih itu. Salah planning sih, kita nggak baca map. Kayak aku saranin kalian kalau mau ke Disney Sea nginepnya di hotel Fantasy Spring aja. Walaupun mahal tapi worth it. Fantasy Spring paling baru. Iya. Kita kemarin di Disney nginepnya di Miracosta guys. Itu kayak mahal banget. Dan kita cuman pakai guys di Miracosta guys. Itu tambah dikit lagi dapat NMAX baru 1 guys. Iya. Besok nonton vlognya. Iya. Gila banget guys. Masalahnya guys, di aku kok nge-lag ya kesana di luar negeri. Maaf ya guys. Masalahnya kita cuman nggak apa-apa guys, masalahnya kita pakai cuman dari jam berapa itu? Kita pakai cuman dari jam 9 malam guys. Jam 9 malam doang, nih ya, gue punya bad experience di sini sih guys. Bad experience ya. Hotelnya nggak masalah guys, hotelnya bagus guys. Gue bilang hotelnya bagus, nggak ada. Hotelnya bagus guys semuanya. Pelayanannya, makanannya enak semua. Enak kok semuanya. Gue pengalaman buruk satu guys. Di scam Uber Eats anjir. Nah itu tuh sampai sekarang jadi misteri sumpah. Sumpah guys, tuh siapa yang nerima? Ceritain sayang. Gak di vlog soalnya. Di scam Uber Eats guys. Itu serem banget. Sumpah aneh banget itu kalau kalian ampas banget guys, gue nggak paham guys Uber Eats tuh gimana cara kerjanya kalau di Jepang ya. Ini selama di Amerika, gue di Taiwan, ya pokoknya di negara di mana ya, gue Korea ya. Pokoknya di negara-negara itu guys, gue pakai Uber Eats nggak pernah gagal sampai guys. Ceritain saya awalnya tuh kamu pesen apa gitu? Gue pesen Domino pizza guys. Gue malam itu lapar banget entah kenapa. Gue bodo amat. Gue bilang ke dia guys kayak gue habis dari Disney Sea kan guys malam kan. Besoknya kita mau pindah kemana sih itu? Ke Ginza lagi. Mau ke Ginza lagi. Kita mau balik ke Ginza. Terus kayak anjir udah beres main Disneyland kemarinnya. Hari ini Disney tuh capek banget guys. Tuh malam gue lapar kan habis lari-lari di Disney sih Disneyland habis keringetan guys, panas pokoknya. Gue mau karbu. Gue pengen makan banyak pokoknya. Gue belilah gue Domino pizza guys. Gue dan gue tuh untuk mengumpulkan mood buat makan pizza tuh susah guys. Karena gue nggak suka Italian food. Dia nggak suka Italian food. Jadi dia pizza aku kaget sih. Gue tuh nggak suka Italian food guys. Tiba-tiba tuh gue pengen ngebayangin kayak kayak
pizza tuh karbo yang enak gitu, kayak karbo yang simple, kayak tinggal makan aja roti gitu kan. Kayak pizza ya deh, coba deh pizza. Akhirnya pesen lah gue Domino guys. Waktu Di habis Uber Di Uber jangan Eats. sebut merek. Uits. Emang iya itu merek emang. Ya kan kalau nyebut merek di TikTok disuka. Domino kan mainan game. Iya deng. Gue pesan Domino guys ya. Habis itu guys, Jangan sensi. if you eat in Japan you have to wait outside the hotel. Udah guys, gue paham anjir, gue paham. Gue beli Domino, gue pesen lah itu apa, satu pizza apa keju gitu, satunya lagi tuh daging guys, atasnya tuh daging semua, kayak daging, kayak gue nggak pernah lihat menu Domino ini di negara lain aja. Domino Iya, cuma isinya itu apa sih, daging apa gitu, kayak daging enak banget, kayak daging tebel-tebel guys. Terus gue pesen, udah pesen 2 loyang kan, gue pesen itu habis berapa ya, 500 ribuan 500 ribu guys, habis 40, ada bonnya tuh kalian lihat di subscriber, 500 ribuan gue pesen 2 loyang buat, tapi yang kecil-kecil sih. Terus udah pesen, beres, set, your order is being processed, blah, your order is in the kitchen, blah blah. Oke, waktu itu udah oke, yuk apa lagi diantar order. Bahkan 15 menit sebelum nyampe kamu udah turun. Iya guys, gue udah turun. Cici tuh nungguin di kamar lama banget guys, di order. Iya. Gue waktu ceting jadi nganter, karena kan tempatnya tuh dekat guys. Itu tuh tokonya di Urayasu kan. Urayasu tuh dekat tempat si Daniel tinggal. Si Daniel nggak tinggal di hotel sama kita, karena dia nyusul kan beli tiket dan beli hotelnya juga guys. Nah habis itu si siapa Ubernya ini, dia ini guys apa, udah mulai nganterin, teting di aplikasinya ganti, ada notifnya, gue langsung turun tuh guys, nungguin gue guys hampir setengah jam, 20 menit lebih guys, 20 menit, gue ingat tuh 20 menit lebih, karena gue hitungin jamnya kan, oke jam segini ya, kita itu udah mau jam 11, gue ingat 10.47 gue turun, 11.15 belum nyampe guys, 11.15 belum sampai, buset lama banget kan, ekspektasinya di Uber tuh 10.45 sampai 11.15, gue 10.47 udah di bawah guys. Nah 10.47 itu masih proses sih, masih kayak lagi di proses diantar kan, nggak mungkin secepat itu kan. Barusan ganti notif gue langsung turun kan, 45 tuh ceting ganti notif gue langsung turun guys, 45 gue turun, nunggu di lobby. Kata gue selama gue lapar banget guys, sampai sakit kepala aja. Terus kan gue tanya si ini kan, apa bell office ya, atau apa sih kalau bell office yang buat nitip koper gitu-gitu, ini gimana sih kalau nunggu Uber situ, tunggu di lobby aja. Gue mikir kan, ini kan lobby Disney sih, lobby Miracosta guys, ini kayak hotelnya kayak mewah banget guys, kayak apa sih lobbynya ada pilarnya gitu, kayak megah lah, kayak megah banget. Terus gue mikir, gue bayangin kan kalau Uber is naik sepeda, naik motor tuh emang ini bisa itu masuk kan, ngontel naiknya gimana aja, ngontel naik ke lobby itu kan jalannya naik gitu guys, kayak feeling gue tuh nggak enak nih, kayak emang nungguin di sini. Tapi katanya bener, semua orang itu kalau mesen itu katanya di situ, kata si bellboy guys. Oh ya udah, gue tunggulah di depan setengah jam guys, anginnya gede banget, angin gue nungguin, main HP, main brawl Mobile Legends. Iya main brawl, nungguin di bawah gini, ini kagak datang aja. Gue nungguin nih, gue sampai main brawl tuh tengah-tengah, gue pencet home lagi, gue buka lagi Ubernya, mana ini aja nggak datang ya. Terus itu kan kamu nggak ngechat ya, kamu mandi ya? Iya aku mandi. So aku nungguin nih nggak ada, anjir. Tiba-tiba guys 11.20 apa berapa, saya your order has finished guys. Lah kayak gimana terus aku nanya ke bellboy ya guys, nih lu nerima pizza nggak di sini? Hah? Barusan dari tadi sampai sekarang baru lo doang yang datang ke kita, nggak ada orang datang guys, nggak ada yang nitipin guys. Ini finish di mana anjir, finish dia komplit di mana, dikasih ke siapa juga, finish di mana guys. Bahkan drivernya kita nggak tahu nomornya, mukanya ya kayak. Iya, kayak nggak tahu mukanya, nggak tahu nomor teleponnya, nggak tahu platnya. Nunggu lama-lama nih, aku sampai udah dari mandi, sampai hair dryer, sampai main HP, sampai udah mau ketiduran nggak nyampe. Habis aku tiba-tiba ditelepon sama dia nih. Iya guys.
Udah ngamuk dia guys, udah Oh, tantrum. bete banget guys, gue bete banget. Kayak manja sayang, kena tipu sayang. Buset. Gue bete banget guys, tuh gue lagi lapar banget malam, asli gue lapar banget guys itu. Udah makan guys, cuman masih lapar itu malam itu lapar banget. Terus gue akhirnya balik, nungguin di bos pasti gue pusing, gue cari guys, kayak bayangin gue jalan turunin yang harusnya kalau mau ke lobby itu jalanan naik itu gue turun ke bawah guys, turun ke bawah lewatin pohon-pohon, gue turun ke bawah ke jalan raya, ada lampu merah ya, gue liat ini kagak ada nih, nggak ada satpam juga di depannya, jadi ini orangnya ngedrop di mana? Gue naik lagi, gue ke atas nggak ada, gue minta bellboy teleponin ke Domino ya, kagak ada, nggak bisa, kita nggak bisa teleponin mereka. Kalau Mau komplain juga di aplikasi. bener juga, mereka juga bellboy tuh, kayak maksudnya nomor telepon mereka pakai pulsa yang bayar hotel lah dong gitu kan, kayak gue sebagai nomor telepon juga nomor gue roaming, gue mikir ini dajal banget dah. Udah gue akhirnya naik guys, bete sampai atas, buset gue kena mental kan, gue lempar apa? Lempar apa tuh, kamu kunci ya? Lempar apa? Tak gitu guys. Bete banget gue itu. Itu banget dia sampai Gue marah. kena mental guys, itu lagi lapar banget, perut udah kerucuk anjing. Sabar sayang. Gue lempar guys ke deket laci itu guys, gue bete banget aja nih. Ingat ya? Goblok banget guys. Terus gak cuma sampai situ sayang. Terus habis itu kita tuh bawa mie instan. Oh my god, iya guys. Terus gue kan bikin Instan, Indomie kan? Terus gue bikin Indomie lah. Mie instan tuh. Iya, mie instan guys. Bikin mie instan goreng. Kan tau gak apa sih yang buat di hotel, yang buat masak air. Ini gue bisa Kita tunjukin bikin sekarang di guys. Gue bisa situ. tunjukin sekarang. Kita bikin di situ guys. Tutup. Iya tutup sayang. Dia protektif guys sama paku. Oke, Bumil tutup. Nah tuh guys ya, ini lihat ya. Nah, Ini guys, bikin di kenapa sini. semua di Jepang tuh ini gini guys ya? This man, kenapa ininya copot guys? Kenapa? Nah, dengar dulu aku bikin nih guys. Ini Bikin punya dia udah jadi nih. jadi guys, gue kan gue aduk, gue campurin sama nasi porang guys. Kita bikin nasi porang. Ini Kita nasi bawa porang, lu beras bayangin guys, porang. saking gak ada lauknya, gue makan Indomie sama nasi guys, mie Terus instan sama kamu nasi. bikin apa toh? Ya, terus gue bikinin lah si Cici kan, dia juga jadi pengen. Aku bikin dia bikin aku tiba-tiba. Oke, aku udah siapin mie-nya, dia yang rebus. Terus dia ngajarin aku gini. Terus dimasukin, ini udah bener Iya. guys, sama stepnya kayak tadi. Pakai pelan-pelan. Tuang ke sini kan, masukin sini kan, beres ini dari pati itu harus dicuci. Ini aja aku cuci, aku kocok-kocok dulu kan ini kan. Kocok-kocok, bilas aku tuangin kan guys. Terus ini kan habis gini, terus aku buka ini nih tuh guys. Tuh kan ini jadi kenceng. Itu juga udah guys, yang itu hotel itu warnanya putih, gue inget banget ini warna putih guys. Gue masukin ini kenceng udah beres, jadi Indomie gue tuang gini guys. Jatuh aja, ceder Indomie keluar semua guys. Jatuh guys, Indomie jatuh ke wastafel, gue udah kayak Dia udah tutup wastafelnya ada sabun cuci muka aku. Di situ aku udah kayak udah mau masuk, kayak tenang. Ada lagi satu lagi, aku aja gini, nggak apa-apa. Ya bete nih. anjing goblok banget. Sampai join live-nya Dania, editor kita. Terus ngomong kasihan, curhat dia, dan gue gini, dan kasihan. Waduh udah Ya kasih sudah capek banget ya, lapar, kasih cobaan guys. dorong kursi roda, Kasih cobaan guys. Gue makan nasi sama Indomie beres, gue sikat gigi, gue tidur guys. Gue maskeran dulu ya malam itu, maskeran, gue tiduran gini maskeran. Gue tidur guys, beres. Dah, gue gak mau pikirin lagi. Terus besoknya hari baru lagi. Nah kita balik tuh ke Ginza guys. Nah ke Ginza itu kita kebetulan kita mau nyoba naik kereta guys ya. Kita mau nyoba naik kereta guys ke Ginza. Naiklah kita MRT guys, bukan MRT, railway, metro. Aduh belum kelar ya. JR guys, JR. Oh my god. Nah ini ada positifnya guys, ini ada positifnya. Nah ini jadi ini berhubungan sama video Cici. Ini berhubungan sama video Cici yang kemarin guys, yang aku Geser tuh angkat-angkat. sayang, geser tuh kameranya biar kamu kayak. Gak apa-apa, yang angkat-angkat itu guys, yang angkat-angkat koper. Jadi itu ceritanya kita di JR guys, kita di kayak Japan Railway itu kayak metro gitu lah guys ya, kayak metro gitu guys. Nah, gue tuh kan
perjalanan dari hotel. Oke, gue ngerti guys, semua ngerti. Nah tengah-tengah jalan tuh gue tuh nggak tahu guys, gue nggak tahu sama sekali gue buta tentang kalau Jepang tuh ternyata ada metro sama subway guys. Gue tuh nggak tahu guys ya. Gue dulu di Cina ya. Gue kalau naik MRT gitu kan gampang banget ya, keliling kota ya udah MRT itu aja gitu, line itu aja, pokoknya ada line-nya yang itu aja gitu, yang lainnya pindah line juga tinggal ikutin aja, pokoknya di situ nggak akan keluar. Jadi kalian ya guys ya, kalau di Cina ya kalian pesen tiket misalnya nih MRT-nya dari mana ya, kita ngomong lah dari misalnya Rawamangun gitu. Rawamangun mau ke ujung lagi ke kiri kemana ya, ke Jakbar misalnya, ke Puri itulah. Nah kalian tuh ya udah kalian pesen tiket buat ke Puri gitu. Kayak pesen tiket buat ke Puri, bayar, udah itu sampai akhir, kalian nggak usah bayar apa-apa lagi, nggak usah keluar beli tiket lagi ya kan. Udah naik aja gitu, tinggal pindah line jalur, tinggal pindah warna itu udah sampai guys ke Puri, pasti sampai, nggak mungkin nggak sampai guys, kecuali kalian karena kan dulu di Hangzhou nih, misalnya kalian mau ke Shanghai gitu, kalian ke Shanghai kalian harus naik ini kereta cepat guys, harus naik Kaohsiung. Nah di sini itu guys, ternyata di kota Jepangnya di dalam Tokyo itu ada 2 kereta berbeda guys, ya. 2 kereta berbeda. Nah kita pertama itu dari Disneyland, dari yang resort Gateway itu ke arah Ginza itu kita naik kereta line merah, gue inget tuh. Iya singkatnya. Kereta line merah, line-nya apa? Anjing. Gue kayak mondar mandir sama Cici guys, bawain koper nih kayak. Kita tuh bawa koper 3 berat banget, gue ransel sampai basah guys baju gue. Terus gue kan mikir, nih gue tuh kayak perasaan dulu gue kuliah 5 tahun 6 tahun di luar negeri, kayak masa gue goblok banget sih, masa gue MRT aja nggak almost every station nggak ada guys. Gak ada yang Hibiya, gak ada, sumpah yang Hibiya gue mondar mandir ya, gara-gara gue mondar mandir bener-bener jalan 100 meter 200 meter demi nyari lift atau enggak eskalator, nggak ada guys. Karena kok tanya dia guys, nggak ada ya sayang, nggak ada guys. Hibiya line abu-abu, kalian cari yang di Jepang ya, yang tinggal di Tokyo, kalian cari Hibiya line, nggak ada. Keio line yang merah guys, Keio line yang merah bener ke Hachobori, gue turun Hachobori pindah Hibiya guys, abu-abu nggak ada cok. Gue cari terus gobloknya lagi guys, gue nggak tahu. Jadi keluar dari Hachobori itu ada kalian kalau keluar dari gate B2 ya kalau nggak salah, gate B2 atau A2 gue lupa. B2 keluar gate B2 itu ada tulisan Hibiya line guys, tulisan Hibiya line tuh ke kiri. Ini tuh agak nge-fake guys, agak ngeprank anjir. Hibiya line ya di tembok tandanya ke kiri. Setelah kita belok kiri langsung ada mesin tiket guys. Ya. Nah mesin tiket itu aku kira ya sama-sama aja mesin tiket kayak lain. Oke, sebelum kita ke Hibiya kita beli tiket aja yang di situ dong. Ternyata tiketnya JR guys. Itu tiketnya metro. Anjing. Gue tuh dibilangin sama gue tuh sampai naik lift ke keluar guys, sampai ke jalan raya itu ada orang Malay apa orang dari Sumatera pokoknya guys, ngomongnya kayak agak Melayu-Melayu. Tahu-tahu ada orang kayak Melayu-Melayu gitu guys, dia kayak ngomongin, oh Hibiya tuh di situ, dia tuh kayak lokal deh, dia tinggal di situ guys. Dia ngomongin gue tuh Hibiya tuh di sebelah sana, kayak nunjuknya jauh banget anjir. Gue kayak Hibiya lain di sana, gue kayak ini lewat mana anjing, ini bukannya satu station anjing. Hibiya kan line, Keio juga line guys, kan pindah line doang ya, ini nggak mungkin pindah station dong. Kayak goblok banget gak sih, kayak Jepang tuh negara pinter, nggak mungkin dong mindahin, lu harus bawa koper kayak orang tolol ke station lain lewat jalan raya kan gitu kan, nggak mungkin. Nah akhirnya ternyata gue nelpon ke agent kita guys, nah si Kak Erika guys dari ini Antafaya kan, kita telepon, oh ternyata itu Hibiya itu. Oh itu Ci, itu lihat tuh ada logonya JR sama Subway. Gue kayak baru ngeh, gue kayak walah anjing. Yang satu tuh kereta kayak kereta kayak jauh gitu, yang satu tuh kereta muter di situ-situ aja, kayak keretanya tuh muter-muter di
daerah situ. Iya, di prefecture atau apalah di distrik itu aja guys. Gue mikir anjing tolol banget cok, dari tadi lari ke sana ke sini bolak-balik PP 3 kali, cuman padahal tuh tepat di depan mata, tinggal ngikutin panah aja guys gitu. Terus udah bener tuh guys. Udah bener, oh ini, ternyata dikasih terus di PHP lagi guys. Itu ke line Hibia guys. Oh ini line Hibia bener. Oh ini mesin tiketnya. Oh. Oke, kita kasih tuh happy lah kita. Ada tangga. Ternyata tangganya tuh pendek guys, naiknya tangga pendek doang. Oke lah kita angkat. Udah happy banget. Ternyata pendek doang. Pesen tiket lah di atas, cetak pas pesen tiket bener-bener paling jalan kayak 20 meter guys. Pesen tiket terus 2 tiket kan jalan, lihat tangganya turun guys. Ya yang kalian lihat itu di story Cici guys. Buset dah anjing. Jadi itu koper Cici guys, itu koper Cici yang pink guys, beratnya 30 kilo itu guys. Yang lucu ini oleh-oleh apa itu di sini semua guys, barang-barang Disney aja 30 kilo. Oke, ini lu serius anjing, orang Jepang. Oke, are you serious Japan? Gue kayak guys, pas sebelum turun itu kita ada naik tangga dulu kan. Naik tangga, kita pas sebelum naik tangga kita lihat dari jauh tangga, aku langsung ngeliat sama Vincent. Waduh, ini langsung lah kayak cari jalan lain tuh kan. Ternyata tangganya pendek. Ya udah aku naik duluan, dia bawa koperku tuh naik. Pas turunnya, astagfirullahaladzim, turunnya mencuram banget kan. Aku nggak mungkin bawa koper kayak gitu, tuh berat banget guys. 3 koper tuh nggak ada yang enteng. Jadi aku cuma bisa diem aja ngeliatin dia mau bawa. Use IC card to be practice guys, bukan. Sebenarnya tiket itu oke lah, masalah itu kan gue tolol sendiri, gue nggak ngerti ya masalah yang subway metro itu kan gue nggak tahu, karena dulu gue pengalaman gue tinggal di luar negeri lama itu nggak ada kayak gitu kan, gue nggak ngerti, gue baru tahu. Oke. Itu emang gue salah. Bukan masalah beli tiketnya, gue beli tiket nggak masalah, tinggal pakai cash, pakai kartu, pakai kredit card, gampang keluar tiketnya. Yang masalah itu satu nyari elevator ya, nyari lift. Orang tuh, nih guys, gue sorry ya, gue nggak bermaksud untuk flexing guys, tapi gue waktu kan kemarin gue bisnis kelas sama Cici ya guys ya, karena Cici hamil guys, gue di bisnis kelas guys. Gue liat orang lain di tidur enak-enak ya anjing, tidur kok bisa sampai ada yang ngorok gitu orang tidur. Gue tidur kaki gue nggak cukup guys, lonjoran di bisnis kelas guys. Ada aja masalah. Guys kaki gue nggak cukup, gue kaki gue nggak bisa keluar. Kanan kiri gue ada kan? Itu kayak di box gitu, kaki gue nggak cukup guys ya, sampai kaki gue keluar nggak bisa guys. Akhirnya kalian lihat tuh kayak di bisnis kelas tuh ada meja guys sampingnya. Gue tidur di sini guys. Gue tidur di samping, kalian bayangin guys, gue penumpang bisnis kelas, gue kayak naik ekonomi tapi lebih buruk lagi anjir. Gue waktu di situ gue mikir, ini gue mending duduk di ekonomi anjing, gue ngapain mahal-mahal bayar bisnis kelas. So, kaki gue nggak cukup anjing guys, gue mau nangis guys malam itu. Gue sampai berdoa guys, gue bilang aku nggak cerita ke Cici guys, gue malam itu tuh gue sampai bukan kayak doa sih, gue kayak ngebatin guys, Tuhan nih besok gue mau jalan gak, Tuhan nyampe itu masih belum bisa check in, kita harus jalan, kayak kita nggak spend waktu sia-sia, kita mau jalan di Ginza ya anjing guys. Gue sampai ngebatin guys, Tuhan ini nggak bisa tidur sekarang, kaki gue bengkok ini gimana ya, lu tolonglah gue cariin posisi biar bisa tidur guys. Gue sampai ngebatin guys, aja gue udah capek. Gue bayangin gue malam gue cuma tidur 2 jam bisnis kelas, dimana orang-orang tuh ngorok guys di perjalanan 7 jam, mereka tidur minim 5 jam 6 jam, gue tidur 2 jam guys, nggak bisa tidur guys, malah bikin endorse dulu. Gak bisa tidur guys anjir. Gue udah selonjorin kaki gue, aku nggak bisa. Akhirnya itu paginya terus gue dapat pengalaman habis. Oke lah, pengalaman makan pertama gue tuh di Ginza Haruchan itu enak guys. Itu tuh kayak Ginza, itu mahal sih, cuman itu kan katanya Ginza yang dapat ini ya, dapat Michelin gitu. Bilang oke, ini enak banget anjing. Dan sebenarnya gue lagi lapar banget kan, enak banget dan banyak banget. Dan ramah. Beres itu tuh gue mau nyari kopi guys. Jadi cerita udah makan, kita biar nggak asam lambung, kopi itu biar nggak asam lambung, kita makan dulu. Kayak gue ketemu kopi ya, namanya Brewman. Shout out to Brewman ya guys. Kalian ini ya gue promosiin di TikTok live gue sekarang ya. Kalian datang ke cafe Brewman aja guys. Gue pas datang gue langsung lihat ada piagam penghargaannya kalau dia tuh juara brewing coffee guys, juara brewing latte apa coffee apa gitu. Ada pialanya guys. Ini juga gak kalah terkenal
kenapa nggak toko ini aja yang maksudnya dapat pelanggan banyak, mana yang bikin yang mana baristanya orang Jepang, mana baristanya tuh kayak senyum-senyum, kayak oh murah senyum, oh iya dia murah, ke foreign tuh kayak senyum, oke lah, tapi tempatnya tuh dingin, terang, tempatnya tuh yang penting edukasi. iya. Terus orangnya waktu kita datang customernya bule, dan mereka cuma 3 orang, customernya 1 bule, 2 orang Singapura gitu guys. Kayak tempatnya tuh ini kayak agak lebih lega, terus vibesnya tuh terang, kayak enak, terus bikin kopi itu juga lagunya juga enak. Kita shopping apa aja tadi katanya? Gue gak peduli guys, ini gue udah kesel banget ya sih Bang. Tadi shopping apa aja di outlet kita? Ya makanya ini kita ceritain pengalaman itu dulu. Shopping mah happy aja guys. Tembak guys. Tembak. Terus gue kayak ya udahlah, beres dari Brewman itu kan, gue bayar Brewman, wah gue happy guys, kopinya juga enak, disuruh cium dulu guys bijinya gitu. Wah kopi gue bukan bukan anak pro kopi banget ya gue, tapi cium enak emang, bukan kayak kopi kayak cium bau yang bubuk biasa itu sih guys. Ini kayak enak gitu. Oh iya, ini Kolombia, gue inget yang Kolombia, gue pesen yang Ecuador. Cium enak banget nih, wangi gitu kan, kayak ada bau kayak ini buah-buahnya guys. Oke, enak ini enak banget. Gue pulang, akhirnya gue bisa senyum guys. Setelah Brewman gue bilang thank you. Orangnya baik banget, thank you, arigato gitu. Orangnya baik banget guys. Kenapa nggak Brewman aja yang laku gitu kan? Kenapa kayak toko yang orangnya baik tuh malah nggak rame? Kalian ke Jepang guys, gue saranin ke kalian di gang-gangnya Ginza itu guys, kalian datang ke Brewman aja. Mending Bongen atau Disneyland Disney sih? Bongen silang Brewman, iya guys. Bukan seramai itu guys. Dan gue yakin si Brewman ini kopinya nggak kalah. Oh iya guys, gue nggak paham lagi guys. Ini kalau diceritain ya, ini nggak habis 1 malam guys. Disneyland, Disney sih ya guys ya. Oke lah, rides-nya ini tuh puncak rides-nya, ini kayak highlight-nya dari theme park-nya gitu. Ini harus datang ke Rapunzel. Ngantrinya panjang banget guys, aku nggak bohong. Ngantri itu kayak cepatkan bayar kita. Gue tuh sampai tanya ke Cici guys, gue kayak tanya ke Cici, gue tanya ke diri gue sendiri gitu. Kayak lu pada ya orang Jepang ya, gaji gede, udah jelas-jelas jauh lebih gede gaji dari orang Indo gitu. Gaji gede, udah pasti gue yakin 100%, 1000% kali gaji kalian gede. Oke lah, biaya hidup gede. Kalian aja makan sekali makan 300.000 anjing. Oke, sekarang gue pertama kali aja shock berat. Gue tuh expect Cici udah bilang Jepang tuh mahal sayang, kayak kita ke Korea aja gak sih? Gue tuh iya nggak apa-apa lah, kita buat liburan ya sebelum anak lahir gitu kan. Oke lah, Jepang kita liburan guys. Gue expect mahal ya, paling mahal kayak kalian kemana sih? Kayak kalian ke kafe-kafe di Indo paling semahal-mahalnya satu porsi itu paling 150, 160. Oke lah, ya udah namanya liburan nih, gimana sih gitu kan, namanya agak merem dikit lah. Anjing 300.000 anjing. 300.000 satu. Gue harus makan. Ini gue pas makan ya guys. Gue pas makannya sampai gue itu yang mana? Makan Haruchan itu. Oh iya. Gue sampai kayak nikmatin. Wah anjing, ini ramen enak banget. Gue sampai nikmatin guys. Gak bayangin guys, gue lahir di Madiun anjing. Gue lihat mie 300.000. Apa nggak gue mau jantungan guys anjing? Apa nggak? Cu. Ya aku bingung ya. Gue nggak mau jantungan. Jepang itu gajinya gede. Terus mereka tuh juga orangnya hemat. Tapi kenapa ngantri di Disney sih mereka nggak pakai fast track ya? Soalnya menurut mereka tuh pasti murah itu 200.000. Menurut kita kan mehong ya, tapi kita ya udah daripada ngantri. Aku pada bawa tikar, bawa payung, gitu orang. Sabar banget ya. Gitu orang. Kayak enjoy ngantri. Gue ngeliat makanan ini apa yang diantriin. Ini apa yang diantriin sih anjing, gue kayak anjing 300.000 guys. Lu bayangin guys ya, lu bayangin kalau kalian ngikutin. Gue tuh sampai istighfar gitu sih kan, kayak gue sampai ngelus dada guys. Anjing, gue harus sabar apa lagi itu. Kan gue expect-nya tuh 150 sampai 200 lah ya. Ini sih 300.000 guys. 300.000. Dari sayangnya Bapak yuk. Ayo. Oke. Guys, kita mau tidur dulu guys ya. Guys. Kalian bayangin terus yang ini lanjut dikit cerita yang Disneyland. Mereka gede, gue mikir terus moreover ya guys ya, gue liat bule-bule lagi guys.
bule ngantri aja. Oke, lu mau ikut-ikut jadi orang Jepang gitu aja. Kayak lu bule ya, lu bule pada ya, lu gaji di Amerika tuh itu gede banget. Lu di tip aja sehari tip bisa dapat $100, $80. Gue liat di TikTok orang kerja di Amerika dapat tip $80. Lu ngapain ikut-ikut antri aja? Itu kan ada fast track 200.000 $20. Lu dapat tip di Amerika satu meja $20 aja. Lu ngapain lu antri panjang sampai gua di sana, Cuk? Antrinya itu kayak 100 meter lebih, guys. Antrinya 100 meter itu antri buat ride Rapunzel yang cuman 2,5 menit, guys. 2 menit. Bagus. 2 menit, guys, di dalam duduk. 2 menit anjing. Terus lu bayar menit 200.000. Pinggang aman, kaki aman, nggak sunburn. Lu ini ada yang pakai tikar, pakai payung. Niat banget semuanya. Kenapa mereka suka ngantri ya, guys? Mereka tuh kayak teratur banget gak sih? Itu panas tahu, kayak mereka cosplay lagi. Iya, priority, guys. Gue sampai sama Cici langsung ya, gue liat antriannya, gue buka DPA ya, Disney Priority Access ya, apa Priority Access ya, iya, DPA. Gue buka langsung, gue liat list apa yang itu, gue langsung lihat yang bisa dinaikin bumil yang mana. Oke, ini cepat kan bayar, cepat kan anjing, ini ayo udah naik yang ini, yang lainnya gue nggak bodo amat, gue nggak naik, guys. Gue bodo amat, gue datang ke Disney, nanti rugi lo nggak datang ke sini, bodo amat anjing, gue nggak mau ngantri, Cuk. Ngomong ngantri, ujung-ujung malah yang bikin happy itu Disneyland, malah yang main tembak-tembakan, guys. Orang lain pada liatin parade tet di jalan raya, gue sama Daniel main tembak-tembakan ini, guys. Target itu tor malah lebih seru anjing. Highlightnya hari itu bikin gue nggak ngantuk tuh itu anjing. Disneyland, guys. Di Disney sih highlightnya apa, sayang? Kita naik kuda ya. Disneyland. Iya, kita di sini kita nggak seberapa lama, kita malah banyak foto-foto ya sih. Foto-foto ya sih anjing. Tetot kita main tembak-tembakan, guys, bodo amat. Bikin konten lah apa. Amat ya. Ada enggak capek-capek, enggak bela-belain, guys. Gue kayak gitu anjing. Kan buat nyenengin bumi lah, guys ya, ke Disneyland, Disney sih buat nyenengin bumi. Ntar abis ini masih ada lagi Universal, guys. Masih ada Universal, guys. Oke, guys ya, gue tidur dulu, guys. Cici mau tidur, guys ya. Besok kita mau bangun pagi, kita mau ngeliat Gunung Fuji, guys. Mau sarapan juga, guys ya. Ada vlog nggak tomorrow? Iya, ada vlog, guys, besok. Upload jam berapa, sayang, besok ya? Vlog jam 6 kayak, guys. Biasanya jam 6, guys. Jam 6 Indo, guys, harusnya. Oke, guys, gue tidur dulu ya, guys ya. Terima kasih yang udah nonton ya, guys ya. Terima kasih udah nemenin malam ya, guys ya. Sini udah mau jam 1, guys. Gue tidur dulu ya, guys ya. Besok mau lihat Gunung Fuji, guys. Nih untung lumayan adem sih. Ini malah gue suka Hakone ini, enak banget, guys. Gue pas lihat ya, hotelnya lumayan ini sih, mehong sih, cuman experience-nya ini oke lah, guys. Hotelnya enak, guys. Terus ada free flow es krim di bawah, ada onsennya, ada private onsennya di depan, guys. Gue besok pagi gue mau onsen dulu, guys, sambil ngeliatin sunrise, guys. Ngeliatin, gue mau cool off diri gue, guys, dari antrian itu, guys. Depan kamar gue ini ada onsen, guys. Main, guys, bisa ini sendiri di sini. Karena kemarin gue request kayak agennya, gue kayak bilang gue pengen onsen apa ini, karena gue ada tato, guys, nggak bisa masuk ke yang ini. Dikasih sih tutupin buat stiker buat nutupin tatonya sama kayak cover badannya gitu, cuman ya jadi ribet lagi, sebentar daripada masalah lagi kan, dikira geng Y itu kan. Ya udahlah, anjir, mending gue di kamar sendiri lah, guys ya. Oke, guys, terima kasih, guys, yang udah nonton, guys. Good night, guys. Bye bye, guys. Enggak, bukan.